Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya.
Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian. Silakan Bu Susilowati. Silahkan Bu Susilowati, maaf kameranya terhalang Bu. Udah bisa kedengaran Mbak? Jelas kedengaran Bu, tapi kameranya tertutup Bu. Udah belum Mbak? Sudah. Oke. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang-orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan
kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging yang manusia daripada daging binatang. Ia lain daripada daging binatang. Ia pada daging burung lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama ada menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan tidak semua orang akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini dapat mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Makasih, Mbak. Kan Evangelis Sarma. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi bagi kita. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, kita masih bisa berkumpul untuk beribadah lewat di embun pagi Zoom, dan juga buat saudara-saudara kami yang ada di YouTube, terima kasih. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan juga saudara-saudara kami nanti yang akan membuka kelanjutan dari ibadah Zoom. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hambanya Pastor Paul yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagi sharing kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu, adapun tema yang saya ambil yaitu bangkit bersama Kristus.
yang terambil dari 1 Korintus 15. Begitu panjang lebar penjelasannya, ya, sungguh luar biasa. Hari Minggu kemarin ya, kita sudah merayakan yang namanya Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. 3 hari sebelumnya Tuhan mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Tuhan juga telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, ini suatu kebanggaan bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus Yesus, bahwasanya Tuhan kita itu mati dan bangkit dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan Yesus, kita orang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah hanya menjalankan ritual agamawi saja, yang seperti tradisi-tradisi agama lainnya yang memiliki kepercayaan, tetapi hal tersebut adalah hanya sebatas rutinitas saja. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka iman dan pemberitaan mengenai kebangkitan Yesus itu hanyalah sia-sia semata. Umat Tuhan menjadi saksi palsu. Manusia masih terus jatuh dalam dosa, dan orang-orang yang mati, yang dalam kepercayaannya kepada Kristus, tetap akan binasa. Banyak orang-orang atau juga pengajaran-pengajaran lainnya ya, atau mungkin selain dari yang percaya kepada Kristus ya, itu selalu berusaha untuk menggagalkan berita tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tetapi pemberitaan itu hanya semata-mata untuk supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus itu imannya goyah, dan juga supaya orang-orang tidak percaya akan kebangkitan itu, sehingga orang-orang juga tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tetapi ada mujizat dan kuasa bagi orang-orang yang terus berusaha untuk mencari kebenaran mengenai kebangkitan Kristus, yang mungkin hanya memakai logika cara berpikir mereka ya, seperti orang-orang ateis, bahkan komunitas skeptis yang terus tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Ada 1 atau 2 orang di antara mereka, bahkan mungkin lebih ya, selalu berusaha mencari kebenaran tersebut. Tetapi mereka tidak bisa menyangkal bahwasanya secara historis kebangkitan Kristus itu nyata, dan bukan hanya sekedar bukti-bukti fisik yang ada sampai saat ini ya, tetapi pemberitaan mengenai firman itu, yaitu para rasul-rasul, 12 murid, bahkan orang-orang yang percaya yang diajarkan oleh ke-12 murid tersebut yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, itu juga menjadi saksi bahwasanya kebangkitan Kristus itu ada ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus sendiri melakukan pertemuan dengan para murid dan bahkan melakukan pengajaran berikutnya, memberikan keyakinan bagi para murid bahwasanya dia hidup dari antara orang mati. Bapak Ibu, bukti-bukti sejarah itu sampai saat ini tetap ada. Tidak juga seperti perkataan-perkataan orang lain ya, yang hanya omongan semata, hanya bunyi atau nyanyian yang sia-sia yang mengatakan bahwasanya Yesus tidak dibangkitkan,
atau juga yang mengatakan bahwasanya yang bangkit itu bukan Yesus, atau bahkan juga kita sering dengar yang disalibkan itu bukan Yesus, dan segala macam cara mereka supaya orang-orang tidak percaya bahwasanya Kristus Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit dari antara orang mati dan bahkan naik ke surga. Ini suatu kebanggaan bagi kita ya sebagai orang percaya bahwa ada pengantara kita. Bagaimana Adam yang jatuh ke dalam dosa, satu orang yang berbuat, tetapi ada satu pribadi yang memberikan keselamatan itu kepada kita sebagai pengantara kita menuju Bapa di surga. Bapak Ibu, keadaan-keadaan seperti ini tidak akan mungkin berhenti ya. Karena iblis itu tetap semakin gencar bagaimana supaya orang-orang itu tidak percaya lagi kepada kebangkitan Kristus, tidak percaya bahwasanya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi zaman sekarang kita tidak melihat kejadian tersebut ya, tetapi bukti secara historis, bukti fisik itu tetap ada, berita itu tetap ada, pemberitaan itu tetap ada. Injil itu memberitakan semua mengenai pribadi Kristus, sejarah pribadi Kristus itu sampai kenaikannya di surga, dan kemudian banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Sungguh baik, sudah menyatakannya secara fisik sehingga manusia itu tidak bisa menyangkal bahwasanya pribadinya pernah mati, bangkit, dan naik ke surga, pernah ada di dunia ini, memberikan pengajaran, menyatakan kuasa mujizatnya, bahkan membangkitkan orang mati seperti Lazarus. Bapak Ibu, hal ini merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh kita syukurin. Bagaimana pribadi Tuhan itu sungguh luar biasa sehingga tak satu pun yang sanggup menyangkal pribadinya bahwasanya kematiannya, kebangkitannya itu ada. Kemudian saya ambil lagi Bapak Ibu, mengapa Yesus harus bangkit? Ya, mungkin ada beberapa orang yang bertanya atau mungkin bertanya-tanya di dalam hati, mengapa ya Yesus ini harus bangkit kira-kira seperti itu? Yang pertama, alasan yang saya ambil adalah Yesus bangkit menjadi dasar iman Kristen bagi kita, seperti yang di pembacaan tadi yang di kitab 1 Korintus 15 ya. Kebangkitan Kristus menjadi dasar iman bagi kita. Bagaimana dasar iman kita itu percaya bahwasanya aku percaya bahwasanya Yesus mati dari antara orang mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itu suatu dasar iman bagi kita orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak bisa kita menyangkal semuanya itu. Dengan pengakuan iman percaya kita akan kebangkitan Kristus, itu menandakan kita adalah pribadi atau pengikut Kristus atau bagian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kebangkitan Kristus tidak akan bisa kita sia-siakan. Pemberitaan firman tidak akan sia-sia, dan juga kepercayaan kita akan Kristus Yesus tidak akan sia-sia. Dasar iman kita mengenai kebangkitan Kristus membawa kemenangan, keberuntungan bagi kita. Seandainya Yesus tidak bangkit, bagaimana orang percaya ini selanjutnya? Kemungkinan ya Bapak Ibu, kalau seandainya kita tidak percayakan kebangkitan Kristus, akan pribadi Kristus, maka kita seperti zaman perjanjian lama, hidup di zaman Musa, atau hidup di perjanjian lama yang mungkin seperti orang agama Yahudi ya, tradisi Yahudi, bahwasanya mereka hanya menjalankan hukum Taurat, yang artinya hukum Taurat itu adalah tetap memiliki sanksi ketika tidak dilaksanakan. Apakah kita sanggup
untuk melaksanakan seperti itu? Saya rasa tidak ya. Saya sendiri, saya secara pribadi kemungkinan tidak sanggup. Karena saya pribadi pun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Seandainya kita memiliki dosa yang mungkin kita lakukan, kalau kita masih hidup atau tidak percaya kepada Kristus, maka kita seperti tradisi Musa yang melaksanakan hukum Taurat. Ketika kita melakukan dosa, maka kita akan melakukan korban penebusan dosa, korban bakaran dengan membawa persembahan kita, baik itu membawa kambing atau domba atau burung tekukur atau semacamnya seperti yang kemarin ya yang kami baca juga, membawa persembahan-persembahan korban, berbagai jenis korban, korban bakaran, korban ukupan, korban penebusan dosa dan lain sebagainya, dengan membawa beberapa ekor korban kemudian disembelih, kemudian rasanya begitu repot untuk yang seperti itu. Dan saya rasa mungkin kebanyakan tidak akan sanggup melakukan yang seperti itu. Dan ketika kita membawa persembahan kita itu kepada imam, bagaimana imam itu harus menyembelih, kemudian memposisikan yang ini bagian pahanya, yang ini bagian kepalanya, ini bagian itu, sungguh repot sekali. Dan sungguh-sungguh saya merasa itu melelahkan sekali, baik bagi imam, baik bagi orang-orang yang percaya. Tetapi semuanya itu diperbaharui oleh Tuhan kita, bagaimana kasih-Nya menyatakan diri kepada kita bahwasanya ternyata manusia itu tidak sanggup untuk melakukan seperti itu. Tuhan itu baik ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah mengapa Yesus harus dibangkitkan? Supaya bukti kuasa maut dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas umat manusia, ya. Karena Yesus yang mati ada di Hades, ya. Bagaimana Yesus kemudian mengambil kunci maut, membebaskan para tawanan dari alam maut. Semua membebaskan para tawanan yang mati sebelumnya, supaya mereka mengalami yang namanya keselamatan yang daripada Tuhan kita, kehidupan yang kekal. Sungguh luar biasa Tuhan kita, ketika Dia mati, Dia mengambil kunci maut, membebaskan para tawanan yang ada di sana, sehingga memberikan kebebasan bagi umat, baik itu yang mati kepada Kristus maupun yang sebelumnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya, yang memiliki pengharapan, yang memiliki keselamatan yang kekal di dalam diri atau di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Yesus Kristus menjadi pembeda, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan kita itu sebagai manusia, Dia menyatakan dirinya yang sekaligus Allah sendiri dalam dirinya, bahwasanya Yesus menjadi pembeda yang mati, bangkit, dan hidup. Banyak manusia atau orang-orang dengan karyanya yang luar biasa, dengan prestasi yang mungkin menakjubkan, ya, tetapi namanya manusia, tetaplah manusia, mereka hanya mati dan tidak bangkit, bahkan tidak naik ke surga. Tetapi Yesus sebagai pengantara bagi kita, orang-orang percaya, Dia menjadi pembeda di antara manusia, Dia yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Bagaimana respon kita akan kedua hal ini, Bapak Ibu? Respon kita sebagai orang percaya, ketika kita mendengar yang namanya kebangkitan Kristus, ya, adalah kita menjadi percaya bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus yang telah mati bangkit,
dan naik ke surga. Kemudian respon kita yang kedua adalah ketika kita mendengar kebangkitan Kristus, kita memusatkan perhatian kita akan hal-hal surgawi. Bagaimana Yesus pribadinya yang datang ke dunia, yang berasal dari surga datang ke dunia, melakukan yang namanya pengajaran, teladan, kasih, kebaikan, dan sebagainya. Hal-hal yang begitu positif, yang tidak ada kita temukan satu dosa pun di sana. Semuanya mengajarkan mengenai kasih. Hal tersebut yang diajarkan Yesus adalah berasal dari surga, pengajaran yang dari surga, itu juga yang menjadi bagian kita bagi orang-orang percaya. Supaya kita yang ada di dunia ini, sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus, tidak memusatkan pikiran kita terhadap hal-hal duniawi ini, kemuliaan duniawi ini, yang sifatnya fana dan sementara. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan bagi kita, apa yang Dia perbuat, itu juga yang selanjutnya kita perbuat. Kita di dunia ini hanya sekedar menikmati dan bukan menjadi pemilik dari berkat yang Tuhan kasih. Hanya sebatas menikmati dan tidak memokuskan pribadi iman kita, upaya, daya kita terhadap hal-hal dunia ini. Karena prioritas kita adalah pribadi Kristus yang sudah menyediakan tempat bagi kita di surga sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang melakukan teladan Kristus, yang melakukan pelayanan kita di dunia ini. Kemudian yang saya ambil Bapak Ibu adalah yang ketiga adalah hidup kita berkemenangan. Kita yang ada di dunia ini, sekalipun kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada isi firman yang menjanjikan bahwasanya kita tidak akan mengalami masalah, bahwasanya kita tidak akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Tetapi semuanya itu Tuhan izinkan supaya mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya level iman kita itu naik. Ketika ada masalah, kita memakai firman Tuhan yang kita dengar sebagai rema untuk kita memperlengkapi diri kita sebagai seperti firman yang di Efesus, perlengkapan surgawi. Ada rema yang kita dengar dari setiap firman, dan firman atau logos itu menjadi hidup dalam diri kita. Itulah yang menjadi senjata bagi kita untuk melawan setiap tipu muslihat, kuasa atau tipu-tipu muslihat si jahat yang ingin merontokkan iman kita. Mari kita terus hidup di dalam kemenangan, sebab kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita sebagai orang percaya, memberikan kemenangan demi kemenangan, memberikan mujizat kuasa yang tidak terbatas bagi kita. Endingnya ya Bapak Ibu, saya terus merenungkan bagaimana kebangkitan Kristus ini sebagai bukti nyata bahwa kita orang-orang percaya, iman percaya kita tidak akan sia-sia. Jangan pernah iman percaya kita akan pribadi Kristus, bagaimana kehidupan keteladanan Kristus yang sudah mengajarkan kita tidak sia-sia di dalam kehidupan kita yang dirontokkan dengan berbagai mungkin masalah, atau mungkin tipu muslihat, atau mungkin kemuliaan dunia ini yang ditawarkan kepada kita. Tetapi mari kita terus teguh melakukan pelayanan kita. Mari kita terus teguh dalam iman pengharapan kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai pengantara bagi kita, sebagai pribadi yang sudah memberikan tempat bagi kita, menjadi bagian kita yang Tuhan sediakan di surga. Itulah yang menjadi tujuan kita berikutnya. Terima kasih, demikian sharing kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Terpujilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada Bu Anissa.